Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Wulan Intan Permatasari Citra Dewi. Kali ini saya akan menjelaskan IPA Fisika, yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Pertama, kita mulai ke besaran dulu. Apa sih itu besaran? Besaran dalam fisika adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Besaran dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran fisika dan besaran non-fisika. Selanjutnya, besaran fisika adalah besaran yang diperoleh dari pengukuran atau biasanya untuk mengukur massa, yaitu dengan neraca. Dan besaran non-fisika, besaran yang didapat dari perhitungan atau jika tidak perlu menggunakan alat ukur, karena biasanya menggunakan perhitungan, yaitu contohnya dengan kalkulator. Selanjutnya, besaran di dalam fisika dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu apa ya? Siapa yang tahu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Contoh dari besaran pokok itu ada panjang, waktu, massa, suhu. Nah, kemudian kita beralih ke besaran turunan. Apa sih itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, besaran turunan itu seperti luas, volume, massa jenis, percepatan, dan masih ada lagi. Sekarang kita membahas besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai. Contohnya, massa. Kenapa massa? Karena massa hanya akan mencari nilainya saja. Lalu, besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, kecepatan. Selanjutnya, kita membahas ke dimensi. Dimensi adalah cara untuk menyusun suatu besaran yang susunannya berdasarkan besaran pokok dengan menggunakan lambang atau huruf tertentu yang ditempatkan di dalam kurung. Contohnya, dimensi besaran pokok panjang dalam satuan meter adalah L. Jadi, L besar di dalam kurung. Dan dimensi besaran pokok pada massa satuan kilogram adalah M besar di dalam kurung. Selanjutnya, satuan. Satuan merupakan pembanding dalam besaran. Setiap besaran memiliki satuan. Ada dua jenis satuan. Apa saja? Satuan baku. Apa sih itu satuan baku? Satuan baku yaitu satuan yang sudah disepakati pemakaiannya secara internasional atau SI. Contohnya meter, kilogram, dan detik. Lalu yang kedua adalah satuan tidak baku. Kenapa disebut satuan tidak baku? Karena satuan yang dipergunakan adalah satuan pada zaman dahulu sebelum satuan modern itu ada. Contohnya seperti 1 jengkal, 2 depak, kilan, itu untuk mengukur suatu satuan. Selanjutnya ke pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan besaran dan diukur dengan alat ukur satuan. Contoh besaran pengukuran dalam fisika. Ada pengukuran panjang, ada massa, ada waktu, dan ada suhu. Selanjutnya, di sini saya memberi contoh alat-alat pengukuran. Seperti alat pengukur panjang, ada mistar atau penggaris, ada jangka sorong, ada roll meteran. Lalu ada contoh alat pengukur waktu seperti jam, jam pasir, jam tangan, stopwatch. Kemudian ada jam mata angin. Lalu juga ada alat pengukuran massa, contohnya seperti neraca. Neraca itu seperti timbangan ya. Kemudian ada neraca gantung, neraca analog, neraca digital gitu. Biasanya kita dalam bahasa umum sehari-hari kita mengatakannya itu timbangan. Lalu ada contoh dari alat ukur suhu. Contohnya kita semua udah tahu, termometer.
Next, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Sebelum kita beralih ke contoh soal, kita semua tahu ya teman-teman, tangga pengukuran panjang yang ada di gambar. Itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Bagaimana cara penghitungannya? Ketika turun tangganya, maka akan dikalikan 10, 100, 1000 dan kelipatannya. Dan ketika naik, maka tangganya akan dibagikan 10, 100, 1000 dan kelipatannya. Bagaimana caranya? Contoh soal, 10 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Penyelesaiannya, contoh, jika 1 meter sama dengan 100 cm. Kenapa bisa jadi 100 cm? Karena dari meter ke sentimeter adalah turun 2 tangga. 1, 2. Jadi kalau turun 1 tangga 10 dikalikan, turun 2 tangga dikalikan 100. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi jika pertanyaannya 10 cm, 10 meter berapakah sentimeter? Berarti 10 dikalikan 100. Jawabannya 1000 cm. Lalu ke yang soal kedua. Pengukuran panjang naik dibagi. Contohnya, 5000 dekameter berapa kilometer sih? Jawabannya, karena naik maka harus dibagi sesuai dengan kelipatannya. Dari dekameter naik ke kilometer. Berarti 1, 2. 2 kali naik. Berarti jika 1 kali naik dibagi 10, 2 kali naik dibagi 100. Jadi 5000 dibagi 100. Jawabannya 5000 dekameter dibagi 100 sama dengan 50 km. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.